Halo Sobat Don, dimanapun kalian berada, bertemu lagi bersama saya si Don, bukan si John yang sudah ahli mereview film. Bosan Anda di rumah atau jenuh dengan keadaan COVID seperti ini? Kali ini saya akan mereview film yang berjudul Jandaran The Beginning. Film yang berasal dari negara Thailand, guys, dan diangkat dari salah satu novel di negara tersebut. Ceritanya yang menarik dan banyak adegan yang agak nakal. Jangan lupa like dan subscribe sebelum masuk alur ceritanya. Cekicrot. Jangan pindah ke channel sebelah dulu dong. Nonton dulu ini sampai habis. Dimulai dari kakek-kakek yang sedang duduk di taman sambil melihat diari masa lalunya. Dan disitu mulai teringat masa lalunya. Kemudian scene berpindah di tahun 1915 di rumah pijit wanita, di mana ada seorang perempuan yang sedang melahirkan atau berjuang melahirkan anaknya. Tak disangka perempuan itu mengalami pendarahan hebat dan sampai meninggal. Telah mengalami keterpukulan ditinggal istrinya. Sang suami ingin membunuh anaknya dengan golok atau senjata tajam. Kasihan isi anak. Tetapi si bayi itu berhasil diselamatkan oleh pelayan dan si nenek si bayi tersebut. Lelaki ini yang masih kesal lalu menyebutnya si bayi dengan sebutan Jan Rai atau yang artinya biadab. Lanjut cerita, Jan adalah anak yang tidak diinginkan, tidak boleh tinggal di rumah pijit. Sejak bayi ia dirawat oleh pelayan rumah dan tinggal di rumah kecil yang ada di belakang rumah pijat. Scene pun berganti. Setelah kematian istri si Winan yang bernama Dara, di situ Wisnan berjanji di depan saudara-saudaranya, membantu dan ibunya Dara, dan ia menyatakan tidak menikah lagi sebagai bentuk penghormatan atau cintanya kepada istrinya Ambel. Ketika Bibi Wan datang ke rumah pijit untuk mendoakan si Dara, ternyata wanita cantik ini adalah adik Dara. Setelah berdoa, ia ingin melihat Jan. Nenek Wat dan pelayannya mengantar untuk menemui Jan. Di sini Jan tinggal bersama pelayan dan anaknya yang bernama Ken, yang mana nanti Ken menjadi sahabat si Jan. Ketika menggendong keponakannya, Bibi Wat ingin membesarkan si Jan dan merawatnya dan tinggal di rumah Panij. Nenek Jan pun terlihat senang atau terhanyut dengan perkataan Bibi Wat. Dari itu juga Bibi Wat bertempat tinggal di pijit Onik yang bertempat di Bangkok, guys. Dan kisah pun berubah ketika 100 hari kematian Dara, di mana si nenek Jan akan meninggalkan rumah tersebut untuk urusan bisnis selama 3 bulan. Wisnan pun mulai berkuasa di rumah itu, guys. Dan Wisnan pun mulai bersifat arogan dan menyingkirkan pelayan yang tidak mematuhi peraturannya. Selanjutnya, untuk pelayan yang dekat dengan neneknya Jan, ia berusaha merangkulnya dengan cara yang licik sambil tak disangka ternyata diberi kon. Pelayan wanita pun disuruh melayani perilaku bejat si Wisnan ini. Dan para wanita tidak bisa menolak karena kekuasaan si Wisnan di rumah tersebut, guys. Puncak dari tindakan bejat si Wisnan dengan meniduri Bibi Wat yang mana yang dianggap Jan seperti ibunya sendiri. Di sini Bibi Wat menuruti permintaan si Wisnan yang bejat, memohon kepada Wisnan agar tidak membunuh si Jan. Nenek Jan pun kembali yang mendapatkan kabar Bibi Wat telah hamil.
dan hasil perbuatan si Wisna, karena si nenek sudah tidak betah di rumah pijet manik Bangkok ini dan akhirnya pergi. Singkat cerita, berpindah di tahun 1925 dan yang sudah berusia 10 tahun sedang di rumah utama untuk berdoa di kemendiang ibunya. Tidak lama kemudian, Nan datang dan langsung menendang si Jan. Nah, tidak suka Jan di rumah utama. Keo, anak Wisnan dengan Bibi Wa, punya sifat yang sama dengan bapaknya dan sangat membenci Jan. Pemandangan berpindah di saat Jan dan Ken bermain di taman. Jan menyapa bapaknya dengan hormat dan sebaliknya bapaknya menyambut dengan kesal karena telah mengganggu Keo. Padahal di sini Jan tidak melakukan apa-apa. Terlihat banget kan guys. Si Keo sangat senang melihat Jan dihantam sama si bapak Wisnan, dan saking marahnya Wisnan dengan Jan pun datang mengajak ibunya dan berlutut di depan bapak Wisnan supaya Jan tidak dihukum dan dipukuli lagi. Saat demo besar-besaran di Bangkok di tahun 1932, tak sengaja Jan bertemu dengan wanita yang kena tembak kakinya pas demo. Di sini Jan mengobati kakinya si cewek tersebut dan memberinya sebuah sapu tangan. Jan pun langsung berkenalan dengan cewek ini yang namanya Yajin guys, dan yang sudah dewasa menyapa Wisnan dan Bibi Wa. Karena bapaknya yang tidak menyukai Jan pun diusir dan untuk memanggilkan si Kyo yang ada di taman. Cerita pun berganti di mana Ken yang sedang bertarung di halaman belakang dengan sesama pelayan di rumah tersebut, di mana kegiatan ini sudah biasa dilakukan si Ken dan pembantu-pembantu lainnya. Keo yang melihat pertarungan itu lantas menaruh hati ke Cerita berpindah kepada si Seo, adalah pembantu yang menemani tidur si Keo keluar dari kamar Keo malam-malam. Keo yang tahu kejadian itu lantas membuntuti Keo dan tidak sengaja melihat bapaknya dengan salah satu pelayan di rumah tersebut. Selanjutnya si Keo pergi dari Keo ternyata ingin bertemu Ken. Ternyata ya guys, Seo juga ingin ternyata si Ken senyum-senyum bukannya lugu, tapi ternyata ahli bercocok tanam juga guys. Ken pun bilang kepada Jan bahwa pria seumuran kita harus melakukan sudah merasakan bercocok tanam dan perempuan. Nah, dasarnya Jan yang lugu. Kalaupun bercocok tanam aku dengan siapa Ken? Ken pun bilang kamu bisa bercocok tanam dengan si Seo. Ini Jan shock banget karena ia melihat Ken yang bercocok tanam dengan Seo. Tapi kenapa si Jan disuruh menidurinya? Ini Ken menjelaskan bahwa Ken adalah teman, bukan pacarnya Seo. Jan pun yang masih lugu mengiyakan kata-kata Ken dan ingin meniduri Seo dan bercocok tanam dengannya. Pada malam itu, Jan ingin melepaskan perjaganya. Semua pelayan berkumpul mengintip si Jan yang baru pertama kali bercocok tanam. Nah, disangka baru sebentar sudah mengompol duluan guys. Itu menjadi bahan tertawa Ken dan kawan-kawan yang sudah mengintipnya. Akhirnya saat itu Jan yang memiliki bakat menggambar satu persatu adegan para pelayannya di buku sketsa milik dia. Saat Ken sedang mandi, ia dihampiri oleh Seo yang ajaknya mandi bersama. Gila kan guys, di luar rumah seperti ini mau melakukan bercocok tanam lagi. Tapi tidak disangka pada kejadian itu tak sengaja Kyo melihatnya. Ini Kyo sering melihat orang bercocok tanam tapi dia belum merasakannya sama sekali. Pada malam harinya, ketika Jan mengantarkan Yajin untuk pulang, ia dicegat oleh segerombolan perampok yang ingin merampas dan ingin memperkosa si Jan ini, dan yang sendirian tidak daya menghadapi rampok itu. Tapi tak sengaja Ken yang ada di dekat situ dengarkan teriakan orang yang meminta tolong. Tanpa berpikir panjang, Ken pun lari dan menghampiri perampok tersebut, menghajar, menendang, memukul, dan hingga akhirnya tahu kalau yang dirampok itu adalah si Jan. Lalu Ken memukul, menginjak lagi dan lagi. Sesampainya di rumah,
Jan bertemu dengan Bibi Wat yang lagi bersedih karena Wisnan akan pulang ke rumah itu dengan wanita lamanya atau cinta lamanya. Jan yang mendengar itu pun langsung kaget dan berusaha menenangkan Bibi Wat. Lanjut cerita, Jan, Ken, dan Bibi Wat dan pelayan lain menata rumah. Ia dan semua mendapatkan kabar kalau Shai sedang hamil 3 bulan. Keo yang sedang tidak suka dengan wanita hamil menyiksa Shai dan menuduh Shai bahwa anak yang dikandungnya adalah anak si Ken. Di sini Jan takut banget kalau itu anak si dia, itu yang dikhawatirkan. Di sisi lain, Ken pun santai karena Ken tahu kalau Shai sering melakukan bercocok tanam dengan banyak orang. Kalau dihitung tanggal mainnya, ini bukan anak si Jan atau si Ken. Sejak itu Shai diberhentikan bekerja dan tinggal dengan suaminya. Kisah selanjutnya, Wisnan baru pulang dari Singapura dengan cinta lamanya, yaitu Madam Banlung. Di sini Madam datang bersama anaknya yang bernama Kajong. Di keesokan harinya, Madam sedang jalan-jalan nih, dan Madam masuk ke rumah yang di kebun. Ia melihat buku tulis dan buku sketsa yang ada di atas meja. Tanpa disadari itu adalah rumah Jan, yang mana ternyata buku yang dilihat Madam itu adalah milik Jan, guys. Karena tertarik dengan gambaran si Jan, akhirnya si Madam memutuskan untuk membawa buku tersebut. Buat apa ya? Kira-kira membayangkan kali. Hehe. Kisah selanjutnya, ketika Madam berbicara dengan Bibi Wat. Lama kemudian si Keo datang memperlihatkan kain atau dasaran kain yang dia punya. Madam mengarahkan Keo, kalau Keo suka fashion silakan mengambil majalah-majalah miliknya yang banyak dikoleksi dan hubungannya dengan fashion. Tak diduga-duga, wow. Ia menemukan buku Jan lalu mencurinya. Malam hari Keo melihat gambar si Jan hingga libido naik dan sampai mengelus-ngelus sarabi kempit miliknya hingga terbawa di luar alam sadar. Lanjut cerita, saat Madam berbicara dengan Wisnan, ia bilang bahwa Jan itu bahasa Inggrisnya di atas rata-rata. Ia pun meminta Wisnan untuk menyekolahkan Jan ke luar negeri. Ya, walaupun ditolak awalnya waktu mengajukan si Jan untuk pergi ke luar negeri dan meneruskan untuk kuliah. Tapi ternyata Wisnan pun menyetujui setelah mendengar alasannya. Lanjut cerita, si Ken sakit pada si otongnya karena banyaknya yang dicocok tanam. Alhasil itu membuatnya tidak bisa berhubungan selama 1 bulan, guys. Semua pelayan menertawai dan bilang karena ulahnya sendiri, karena terlalu sering bercocok tanam. Selanjutnya Jan yang kepikiran dengan buku sketsanya untuk mengambil buku sketsanya di kamar Madam. Nah, bingung dan mencari bantuan dari semua pelayan dan Ken untuk mengambil bukunya itu. Sesampainya di kamar Madam dan melihat si Madam lagi asik mandi, guys. Lalu ia bergegas meninggalkan kamar itu karena si otongnya berdiri kali. Tapi ia disuruh berhenti oleh si Madam. Di situ Jan berkata untuk mengambil buku sketsanya yang telah diambil oleh si Madam. Tapi Madam bilang kalau lupa menaruh bukunya itu di mana. Keduanya tidak tahu kalau bukunya itu sudah diambil dengan Keo dan dibuat colmek kemarin malam, guys. Kemudian Jan disuruh menggosokkan es di punggung si Madam, guys. Dimana hal itu membuat si Jan berfantasi liar hingga wow. Dan di saat Jan mulai nakal, Madam pun mulai memarahi si Jan. Jan pun langsung sadar dan mengingat waktu kejadian di waktu kecil dulu yang dihantam oleh bapaknya, guys. Jan yang trauma dengan dibentak. Sesampainya di rumah, Jan pun melihat Ken bergenjotan dengan Keo atau bercocok tanam dengan Keo. Jan langsung mendobrak kamar itu dan menghajar Ken sampai bercucuran darah. Selanjutnya Ken dibawa ke
rumah utama untuk disidang oleh bapaknya Jan. Sesampainya Isnan di rumah, ia langsung menyambut Ken dan ibunya karena ia tahu kalau anaknya sudah diperkosa oleh Ken. Pada akhirnya Jan pun tidak tega dan Jan membicarakan kepada Isnan kalau ia yang memperkosa si Keo, dan Keo pun membenarkan kata Jan. Dan di saat itu Isnan pun murka dengan Jan. Isnan pun berusaha membunuh Jan dengan pistolnya, dan di sini dihalangi oleh semua pelayan yang ada di situ, guys. Ternyata pistol itu salah sasaran dan menembak salah satu pelayan hingga akhirnya tewas. Setelah kejadian itu, Ken pun bercerita sebenarnya bahwa sebenarnya Ken telah dipaksa atau dirayu Keo untuk bergenjotan dengannya atau bercocok tanam dengannya. Itu pun Keo mengancam Ken kalau tidak mau Ken akan dilaporkan kalau ia sudah melecehkannya. Ya, daripada melecehkan, langsung aja deh ditunggangi dan bercocok tanam. Dan di sini pun Jan memberanikan diri untuk mencari tahu tentang ayahnya dan bertanya kepada Baby Watt apakah ayahnya seorang pencuri. Lalu Baby Watt menceritakan bahwasannya keluarganya adalah keluarga pedagang atau pembisnis besar. Karena kakeknya Jan meninggal muda, akhirnya bisnis tersebut dikelola dengan saudara perempuannya. Biwat bercerita bahwa cucu satu-satunya adalah dia. Yang pertama Nona Dara, yang mana merupakan ibu dari Jan yang tinggal di Bangkok, dan kemudian Baby Watt yang tinggal di Pijat. Saat berdoa di kuil, ia bertemu dengan lelaki yang nama Jom, dan keduanya melanjutkan dengan saling cinta, yaitu cinta terlarang karena kedua orang tuanya bermusuhan dalam dunia bisnis. Itu membuat hubungannya dengan sembunyi-sembunyi. Lalu Dara dibawa ke Pijit dengan neneknya Jan. Nona Dara adalah nona yang sangat cantik. Siapa kalau muda yang tidak melirik. Di waktu melakukan perjalanan menuju Pijit, ia pun dihadang oleh 3 pria yang naik kuda. Tak lain salah satunya adalah Jom, pria yang suka dengan Baby Watt. Ia menculik Dara. Si Jom ini adalah kekasih Baby Watt juga. Ia membawa ke hutan dan memperkosa si Dara selama 2 minggu. Dara sampai hamil anak dari si Jom. Selanjutnya polisi pun menemukan keberadaan si Jom dan menembaknya saling tembak hingga akhirnya si Jom meninggal dunia. Dan ternyata Jom pun berhasil kabur. Keduanya orang ini pun ternyata teman si Jom yang meninggal. Dan pada akhirnya si Jom ini tidak pernah diketahui keberadaannya hingga saat ini. Nah, malu nenek si Jan menikahkan ibunya dengan si Wisnan dengan kondisi Dara yang hamil 4 bulan. Setelah Jan bertanya, Jan pun mengerti mengapa Baby Watt sangat menyayanginya. Baby Watt berkata kepada Jan bahwa yang darah yang mengalir di dirinya yaitu darah orang yang dua-duanya ia cintai, yaitu Jom dan Dara. Setelah itu Baby Watt menyuruh Jan pergi ke Pijit untuk mencari bapaknya yang belum ditemukan hingga saat ini. Dan Ken pun meminta izin kepada Baby Watt untuk ikut bersama si Jan. Tengah jalan si Jan untuk meminta berhenti ke rumah Sachin untuk bilang ia mau ke Pijit dan tak tahu harus kembali kapan. Di sini ia berjanji akan mengirimkan surat kepada Yachin. Yachin pun shock mendengar kata-kata si Jan, pun berkata kepada Baby Watt bahwa namanya adalah yang mengganti namanya menjadi Jan Dara karena bukan anak dari Wisnan. Film pun habis. Saksikan film selanjutnya yaitu Jan Dara The Final yang akan saya bahas selanjutnya, guys. Terima kasih. Film ini pun tamat.